And next, we would like to hear a special dialogue with a prominent speakers. And to lead the discussion is Bapak Dr. Saiful Mahdi, SSI, MSc, PhD from Syiah Kuala University. But before we invite our host, we would like to give a brief introduction. Bapak Saiful Mahdi holds PhD in Applied Econometrics from Cornell. Bahwa AI itu adalah mendukung, mempermudah kebutuhan manusia. Lanjutnya adalah ancaman pandemi baru, Bu. Karena suhu global makin meningkat, maka bisa menimbulkan virus-virus baru. Selanjutnya kita ada pemerintahan baru juga menuju Indonesia emas. Kita juga hanya punya waktu 13 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Dan terlanjutnya adalah meningkatnya populasi kita, karena penduduk makin banyak, tentunya kebutuhan pangan dan papan sangat meningkat. Lanjut. Nah, di Astacita ini yang perlu saya garis bawain yang terkait dengan pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa berkelanjutan. Ya Pak, di sini sudah disampaikan dalam misinya di Astacita itu kita kejar target swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Kemudian juga di misi ketiga itu juga kita harus meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengembangkan kewirausahaan serta industri kreatif. Kemudian di nomor 5 itu adalah hilirisasi dan industrialisasi. Kemudian di nomor 6 ada pemerataan ekonomi, dan selanjutnya adalah reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Itu yang saya headline agar kita juga bisa paham nanti apa yang perlu kita sikapi dari hal ini. Lanjut, ini dasar, saya kira dasar percepatan Satgas Percepatan Investasi Aceh yang sudah lanjutnya. Kemudian investasi berkelanjutan ada sebagai kunci dan pilar utama untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kemudian Provinsi Aceh ini sangat besar potensi di sektor strategis, pertanian, EBT, pariwisata, dan industri kreatif. Nah, kita juga ada tantangan keterbatasan infrastruktur, kesenjangan dalam inovasi, kemudian kebutuhan akan pimpinan yang visioner, keamanan dan kepastian hukum secara integrasi pelaku usaha. Nah, kita di sini nanti Satgas Percepatan Investasi ini yang kita butuhkan. Bapak-bapak Ibu bisa menggunakan kami untuk Satgas Percepatan Investasi untuk menerobos hambatan-hambatan ataupun the bottleneck yang dihadapi oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka investasi. Lanjut. Kita sekarang sudah era 5.0 Pak, Society 5.0, di mana kita sekarang sering mendengar yang namanya inklusif dan kolaboratif. Inklusif itu adalah melibatkan semua Pak, masyarakat, pelaku usaha, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita lakukan kolaboratif, kerjasama Pak, kerjasama satu dengan yang lain tanpa duplikasi kewenangan. Nah ini yang karena ini kita juga butuh namanya kepemimpinan kolaboratif. Lanjut, ini saya skip aja, ini tentang PDRB Aceh Pak, bisa dilihat sendiri. Kemudian ini konsep investasi berkelanjutan, saya kira tadi sudah banyak dijelaskan bahwa yang penting prinsip investkan environment, sosial, dan governance. Hubungan, kemudian sosialnya, dan kemudian tata kelola daripada untuk investasi itu sendiri. Kemudian lanjut ini hanya aja, dan kemudian berikutnya ini kontribusi Aceh dalam PDRG Sumatera Pak masih terlalu kecil, ya 4,98, kemudian year on year-nya itu 4,82. Lanjut. Nah saya disuruh bicara tentang kepemimpinan strategis, tapi pada intinya kepemimpinan strategis dan inovasi kolaboratif ini Pak, intinya adalah kita harus inklusif dan kolaboratif. Jadi dimanapun, siapapun, Bapak di swasta,
Bapak, Ibu kemudian di pemerintahan, ataupun kemudian nanti dari pihak asing dan sebagainya, semuanya harus berkolaborasi. Lanjut kita skip, ini Satgas Percepatan Investasi sudah. Berikutnya. Lanjut lagi. Ini Satgas Percepatan Investasi Pak memastikan realisasi investasi dari para investor. Kemudian menyelesaikan secara cepat permasalahan dan hambatan atau the bottlenecking yang dihadapi investor. Jadi kami di sini Pak fungsinya adalah sebagai problem solver. Kemudian mendorong percepatan usaha bagi sektor-sektor yang cepat menghasilkan devisa, membuka banyak lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi lokal dan nasional. Kemudian kita juga mempercepat pelaksanaan kerjasama investor dengan UMKM dan juga memberikan rekomendasi penindakan secara administrasi kepada pejabat atau pegawai yang menghambat investasi. Jadi nanti kalau ada hambatan dari pemerintah dan sebagainya, tugas kita adalah memberikan rekomendasi penindakan kepada Bapak Gubernur bahwa si A, si B, si C ini adalah menghambat investasi. Lanjut. Ini saya kira peran Polri Pak, di sini kita menjamin keamanan dan kelancaran investasi. Intinya dari semua itu adalah menjamin keamanan dan kelancaran investasi dari Bapak-Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ini sektor potensial untuk diinvestasi ya dari kami Satgas bahwa EBT karena kita memang sekarang berubah dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Kemudian di bidang pertanian berkelanjutan, termasuk pariwisata berkelanjutan, tadi para speaker sudah banyak promosi di bidang pariwisata dan sebagainya, dan termasuk juga industri kreatif dan teknologi. Nah, ini yang ingin saya lebih dalam. Ini beberapa temuan kami, Pak. Jadi di tantangan regulasi, kita dapatin masih panjangnya alur kepengurusan izin usaha dan kelengkapannya bagi investor. Jadi kita terlalu banyak birokrasinya Pak, terlalu banyak syarat ini. Misal contoh yang kami alami adalah kepengurusan terhadap investasi pertambangan Pak. Jadi di dalam pertambangan itu tidak ada SOP yang jelas dan sebenarnya itu bisa shortcut. Jadi kita harus ngurus Pak, itu rekomendasi dari kecil, camat, bupati, belum lagi nanti ke PTSP, ke gubernur, kemudian dan sebagainya. Tetapi kita mestinya harus shortcut. Karena memang perizinan pertambangan itu sebenarnya adalah merusak lingkungan yang diberi izin Pak. Jadi pasti akan merusak lingkungan tetapi diberi izin. Karena nanti akan ada proses reklamasi, pengembalian terhadap itu. Nah ini yang mungkin menjadi catatan kita ya rekan-rekan dari dinas terkait. Kita harus mungkin memberikan shortcut kepada investor untuk kemudahan perizinan. Selanjutnya adalah tumpang tindih leading sektor, sehingga tidak tertibnya SOP yang berlaku di lintas sektoral Pak. Kami contoh ini kemarin di satu pihak ada yang mengurus izin pertambangan sesuai dengan SOP. Nah begitu dia akan mengambil izin lokasi atau sekarang yang dikenal PKKPR ternyata sudah di plotting orang Pak. Nah sementara di Kementerian ATR BPN, Titi tidak pernah ada koordinasi dengan Kementerian SDM ataupun dengan Dinas SDM. Karena kita kan undang-undang khusus Pak, Konun. Jadi Konun ini sebenarnya itu adalah hal positif yang harus yang sebenarnya investor mau memanfaatkan. Karena perizinan cukup hanya pemerintah Aceh Pak. Tapi kendalanya adalah begitu mereka ikutin proses ternyata sudah di-booking oleh orang lain. Dan inilah yang akhirnya kemarin kami sarankan kepada Dinas SDM untuk duduk bersama dengan Satgas Percepatan Investasi dengan Kanwil ATR BPN untuk menertibkan ini Pak. Yang SOP mana yang harus kita taati. Kemudian tidak sinkronnya regulasi pusat dan daerah. Jadi banyak sekali regulasi pusat yang tidak sinkron dengan regulasi daerah terkait dengan perizinan. Kemudian tantangan keamanan ini sebenarnya tidak terlalu banyak Pak. Karena kita sebenarnya masyarakat kita mudah diatur, kemudian kriminalitas kita kecil dan sebagainya. Kemudian juga kita temukan di tantangan operasional Pak, masih terdapatnya pemerintahan sejumlah uang di luar aturan yang sudah ditetapkan.
Jadi karena panjangnya birokrasi tadi, maka ruang-ruang nego itu muncul, Pak. Dan itu yang sangat menjadi garis merah, rapot merah bagi investor. Karena seharusnya kalau kita melihat investor ini masuk ke kita, harusnya kita sediakan karpet merah, Pak. Begitu mereka berhasil nanti sudah memproduksi dan sebagainya, itu nanti baru bisa kita pajakin lah, intinya seperti itu, Pak. Ya, lanjut. Kemudian waktu, tenaga dan biaya yang sangat panjang tadi untuk tantangannya. Lanjut, Pak. Sebelum terakhir, saya lanjut lagi. Ini rekomendasi nanti bisa dibaca. Nah, Pak, kami di sini Polda Aceh sendiri mendukung investasi di Provinsi Aceh. Kita menjamin keamanan dan kelancaran berusaha. Kita menyediakan pengamanan, baik itu personil, barang, kegiatan yang dilakukan oleh investor, kemudian membantu menyelesaikan permasalahan sosial. Jadi kalau misalnya investor ada permasalahan sosial dengan lingkungan, masyarakat sekitar, terjadi penolakan dan sebagainya, kita bisa melakukan, turun ke lapangan, melakukan mediasi dan sebagainya. Kemudian kita bisa menjadi mediator dengan para pihak ataupun pemerintah. Kita bisa melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses investasi. Seperti saya sampaikan, kami Pak ada sukses story juga. Kami dari tim percepatan investasi bisa membawa investor untuk membangun pelabuhan batubara di Nagan, Pak. Dan saat ini masih proses. Dan itu nilai investasinya hampir 1 triliun. Nah, untuk memfasilitasi semua iup-iup batubara yang ada di situ. Nah, kita memberikan berkat dukungan dari pemerintah daerah, kita asistensi, pemerintah daerah juga mempercepat karena ini, dan kita pun kadang-kadang mereka kita dalam prosesnya kita kasih paralel, Pak. Kasih paralel agar prosesnya segera selesai. Kemudian melakukan risk assessment terhadap objek investasi. Kemudian kita juga bisa melakukan profiling calon investor. Nanti kalau misalnya dinas atau apa, ketemu orang mau investor, bisa koordinasi ke Satgas Percepatan Investasi, Pak, kira-kira ini profiling investor ini benar-benar ada duit kah? Atau dia cuma mau jual-jual izin aja? Nah, itu bisa kita lakukan, Pak. Kemudian kita melakukan soft approach apabila terjadi pelanggaran atau pidana yang ditemukan dalam proses investasi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Pak. Intinya rekan-rekan sekalian, kami dari Satgas Percepatan Investasi membuka pintu apabila Bapak Ibu sekalian menemui hambatan. Saya juga, Pak, kalau ke Jakarta ketemu teman, rekan, kita jual Aceh ini, Pak. Nah, banyak yang sebenarnya kalau mereka terkait dengan keamanan, ketertiban, cerita masa lalu itu mereka udah paham, Aceh udah aman sekarang. Tetapi yang mereka quote-nya adalah, ya Aceh kok terlalu kaku. Itu bilangannya, Pak. Regulasinya terlalu kaku, kemudian apa-apa kayaknya nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Apakah bisa itu orang Aceh itu dia punya kekakuan tadi, Pak? Ya kan? Kita banyak contoh sukses lah. Negara-negara Islam, contoh Malaysia saja, Pak. Malaysia itu syariat Islam. Tetapi kenapa ekonominya bisa maju? Mereka terbuka terhadap investasi. Mereka terbuka ya terhadap pendatang. Nah, mungkin yang diterapkan syariatnya mungkin masyarakat lokalnya. Dan itu mungkin pernah kita pahami. Kemudian juga negara yang mungkin menjadi kiblat kita, Arab Saudi, Pak. Arab Saudi sekarang sudah hanya 2 kota suci saja yang memang syariat Islamnya keras. Di kota-kota yang lain tidak ada. Sehingga perlu kita ATM lah, Pak. Kita amati, modifikasi dan tiru sesuai dengan kepribadian Aceh. Kalau ini bisa, maksud saya fleksibilitinya sangat kuat, saya kira investasi akan banyak, Pak, ke sini. Karena ini primadona, kita punya mineral batu bara yang luar biasa, kita punya kekayaan laut luar biasa, kita punya alam yang cantik luar biasa, Pak. Jadi sebenarnya sih bisa, Pak, kalau misalnya saat ini
belum ada investor yang mungkin akan masuk dan sebagainya, kita mulai berdayakan masyarakat lokal. Ya, untuk ikut mulai dari kecil, lama-lama kan bisa satu, seperti contoh kota Sabang. Sabang itu, kalau Bapak lihat, itu seperti Monaco, Pak. Ya, kalau Sabang itu nanti jadi kota, jadi dinding tebing-tebing itu nanti ada hotel-hotel, kemudian jalannya aspal, itu F1 bisa di situ, Pak. Benar. Kalau Bapak pernah ke Monaco, lihat bisa seperti Sabang. Saya kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekali lagi beri aplaus pada Pak Kombes Winardi. Beliau Wakil Ketua Satgas Percepatan Investasi Aceh, yang sekaligus posisinya mungkin ibu-ibu dan bapak sudah kenal. Beliau juga adalah Diskrimsus Polda Aceh. Jadi ya presentasinya luar biasa, nggak kalah dari akademisi gitu ya. Mungkin banyak dosen yang agak minder lihat presentasi bapak tadi. Baik, esteemed guests, ibu bapak dan sekalian, mungkin tadi yang disampaikan adalah pandangan yang maaf, kalau kita lihat di SK Satgas itu kan juga ada unsur yang lain Pak ya. Ya walaupun mungkin Bapak menyampaikan lebih dari kepolisian ya, mungkin Bapak bisa menyampaikan pada kita sebelum nanti mungkin ada yang mau menyampaikan keluh kesahnya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Satgas ini dalam rangka mempercepat investasi Aceh di Aceh, selain yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian, misalnya kan di Satgas juga ada kejaksaan, juga ada unsur-unsur yang lain. Sepakat tadi sangat menarik ketika Pak Kombes mengatakan perlu inklusif dan kolaboratif gitu ya. Nah, ini kita udah lihat apa yang kira-kira bisa dibantu oleh kepolisian. Nah, sebagai perwakilan Satgas, mungkin Bapak juga bisa sedikit menyampaikan apa yang bisa ditawarkan oleh teman-teman dari dan inklusif, Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya kira saya sampaikan tadi Pak, itu adalah bagian dari kewenangan-kewenangan dari penyelidikan, penyidikan, teman-teman juga mungkin bisa di kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara, kemudian dari pemerintahan, juga sebagai regulator. Intinya kalau kami melihat Pak, dudukan kami di sini adalah untuk mempermudah. Jadi hambatan, karena begini, karena seperti tadi birokrasinya terlalu panjang, kemudian mempersulit lah Pak. Nah disitulah kegunaan Satgas Investasi. Kita beberapa contoh, seperti PGE kemarin Pak. PGE itu dia mengalami kesulitan pada saat ada beberapa dokumen yang mestinya sudah ditandatangani, tetapi terhambat. Nah di situ kita turun Pak. Di situ kita turun justru, ya mohon maaf juga sampai Sekda pun kita panggil. Kenapa ini Anda dari sekian waktu ini lama nggak tanda tangan, padahal jadwal Bapak ini, ya akhirnya terpaksa dia tanda tangan Pak. Sehingga untuk untuk mempercepat. Jadi tugas kita adalah mempercepat teman-teman investor untuk merealisasikan investasinya di Aceh. Jadi kita saling sesuai dengan tupoksi, kita saling mendukung Pak satu sama lain. Betul. Terima kasih Pak. Jadi kan memang ada tupoksi yang jelas di kepolisian, di kejaksaan, dan di pemerintah. Ya. Tapi sepertinya Satgas ini memberi kewenangan yang lebih juga pada kepolisian dan kejaksaan atau seperti apa? Kalau menurut kami kita ada porsinya Pak. Kalau kami, teman-teman mungkin tahu kalau di kepolisian itu Pak, kayaknya lagi kalau bahasa kerennya jadi tukang gedor Pak. Jadi kalau kami gedornya aja, bagian administrasinya adalah pemerintah. Nanti kalau misalnya dalam prosesnya nanti ada one prestasi ataupun segala macamnya, nanti teman-teman jaksa sebagai pengacara negara untuk itu. Jadi kita ada tupoksi tapi kita saling melengkapi Pak satu sama lain. Nah kemarin kami Pak, salah satu investasi dari Pak Hasim, itu mereka lagi bangun pabrik karet Pak di Aceh Barat.
Nah kemarin itu karena proyek ini 12 tahun mangkrak, kemudian HGU-nya pun mau dijual ini Pak, sama pabriknya, kita sebagai Satgas Investasi akhirnya bisa audiensi Pak, dengan Mas Aryo, anaknya Pak Asim, untuk jangan pabrik ini dijual. Karena pabrik ini punya nilai yang sangat strategis, kemudian hutan HGU-nya itu bisa dimanfaatkan untuk kemudian untuk operasional pabrik. Dan kemarin kita ajak Pak Gubernur ketemu, kita bilang Pak Gub harus dukung ini. Apa dukungnya saya? Pak Gub tolong kita buat aturan yang memberikan akses bahwa karet C nggak boleh keluar untuk masuk makanan pabrik ini. Karena kalau seandainya pabrik ini dibuka, karet AC masih bebas dijual, itu pabrik ini mati Pak. Maka kita mendorong pemerintah untuk menerbitkan regulasi pergub paling tidak untuk karet Aceh tidak boleh keluar. Begitu nanti pabrik ini kalau nggak salah dari perencanaannya mungkin selesai di bulan Februari Pak. Mudah-mudahan ini juga menjadi PAD daerah, masuknya masyarakat untuk bekerja, menjual karetnya, seperti itu. Dan terakhir juga kami mengendorse Pak, ada 2 refinery, jadi refinery sawit yang akan dibangun di Nagan 1, kemudian di Aceh Utara kalau nggak salah 1 lagi. Itu kebetulan kami dari Satgas Percepatan Investasi yang mengendorse, dia pemilik PKS, kita dorong mereka untuk bangun. Dan mereka siap, tapi Pak tolong bahan bakunya nyama, dari PKS saya aja nggak cukup. Nanti kita dorong pemerintah untuk menerbitkan pergub sawit Aceh harus DMO. Jadi minimal 30% CPO-nya yang dihasilkan oleh kebun-kebun di Aceh itu nggak boleh keluar. Harus masuk ke pabrik refinery untuk menghidupin minyak goreng nanti Pak. Jadi baik. Ya itu benar-benar jadi efek multiplier efek seperti itu Pak. Jadi Satgas ini bukan hanya kita berusaha melindungi investasi yang ada di sini juga Pak. Ya. Memberikan kemudahan dan memberikan perlindungan. Karena apa? Kita ini Aceh khusus dengan adanya undang-undang pemerintahan Aceh. Itu aja Pak. Baik. Jadi tadi Pak Winadi mengatakan ada mengusahakan agar ada peraturan gubernur minimal agar produk komoditas di Aceh itu jangan keluar sebagai bahan mentah keluar. Kalau bisa jangan CPO tapi CPO-nya beredar di Aceh dikelola menjadi minyak goreng gitu kan. Kami teringat pengalaman dari teman-teman di Gayo Luwes dan Aceh Tengah yang punya beberapa PMA dan PMDN untuk damar misalnya. Getapinus. Itu kan sudah ada pergubnya Pak. Tapi sepertinya yang dikeluhkan teman-teman pengusaha di sana adalah penegakan hukumnya. Karena sudah ada peraturan gubernur yang melarang Getapinus keluar dari Aceh. Harus menjadi bahan setengah jadi dulu atau bahan jadi. Kalau saja Getapinus Aceh itu keluar ke Medan. Itu gimana Jadi kebetulan juga saya kenal dengan Pak Effendi, salah satu pemilik pabrik Getapinus itu di Aceh Tengah. Justru kita Pak Effendi ini justru memberikan insentif kepada aparat keamanan baik itu TNI Polri yang bisa nangkep Getapinus yang keluar. Nah itu malah dikasih insentif Pak. Jadi begitu ditangkap kemudian barang ini dikirim ke pabrik. Dan itu sudah kita lakukan. Kalau mungkin sekarang mungkin agak longgar karena kemarin saya dengar juga pergub ini mau dicabut. Tapi nggak tahu sampai sekarang mungkin benar atau tidak. Karena informasi terakhir yang kita peroleh itu pergubnya dicabut Pak. Jadi apakah ini nanti kita coba diskusi lagi dengan Pak Zarizal. Kalau memang ini perlu kita lindungin lagi bikin Pak pergubnya. Karena kita dasar kita di pergub kemarin pergubnya minyak Getapinus ini Pak, itu jelas bahwa ngeluar dari Aceh itu pidana. Jelas disebutkan dalam pergub Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Winardi. Ini boleh tanya jawab nggak ya Bu PJ? Atau tidak ada tanya jawab ya? Boleh ya?
Karena Ada, Pak, kita kan ini buka memang mungkin. forum day bottlenecking gitu ya. Jadi mungkin ada yang mengalami bottleneck, mengalami hambatan investasi dari pelaku usaha atau investor yang ada di sini yang ingin menyampaikannya secara langsung. 2 atau 3 orang kami persilakan agar Monggo, Pak, langsung masih ada waktu 10 menit. 10 menit lagi agar Silakan. langsung bisa dibantu debottlenecking oleh Satgas Percepatan Investasi. Ada? Oke, silakan Bapak di belakang minta tolong teman-teman mic-nya. Minta tolong perkenalannya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum. Saya Ripai, saya dari PT Saman Sedati Lestari. Perusahaan saya ini bergerak di PBPH Pak ya, perizinan berusaha pemampatan hutan. Kami termasuk salah satu perusahaan yang pertama kali mendapat rekomendasi ya, sesuai dengan P8 untuk perizinan di kehutanan ya, yang sekarang multi usaha. Saat ini kami ada kendala sebenarnya, karena kami itu memegang ada 2 rekomendasi dari Gubernur Aceh untuk kegiatan PBPH Pak ya. Arealnya itu di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Jadi pada ceritanya lah cukup panjang, setelah yang akhir saja saya cerita karena waktunya pendek. Kita sudah rapat walk area, itu adalah salah satu syarat untuk pembayaran PNBP ke negara terhadap areal PBPH kami. Namun di rapat walk area di kementerian ternyata pada areal kami juga ada diajukan oleh pemerintah Aceh untuk pelepasan kawasan hutan Pak. Lumayan Pak, dari 35.000 yang kami ajukan, 15.000-nya diberikan juga pemerintah Aceh, ada diajukan di kementerian untuk pelepasan kawasan Pak. Padahal proses perizinan ini cukup panjang. Kami dari Rekom, dari persetujuan lingkungan, semuanya sudah ada Pak. Jadi hari ini saya ditugaskan dari kementerian, diperintah oleh kementerian untuk memohon kejelasan dari pemerintah Aceh bagaimana terhadap pengajuan areal pelepasan kawasan itu gitu. Ini pelepasan kawasan untuk mantan kombatan ya? Iya Pak. Oke. Jadi areal kami itu udah lengkap Pak persyaratannya semuanya. Namanya kita berinvestasi, kita sesuai dengan aturan semua diajukan. Dari Rekom dulu mungkin ya di peresmian gedung baru saya datang. Investasinya berapa kita sampaikan. Jadi sudah panjang Pak. Pas di akhir gitu rapat area kita mau bayar iuran tuh kan Pak ke negara. Ternyata ada informasi areal kita dilepaskan mohon Pak. Baik. Jadi kita bingung ini. Baik. Kan udah lumayan panjang itu Pak ya. Persetujuan lingkungan udah ada, semua sudah ada, tinggal mau SK. Kita gantung nih Pak dari bulan Baik. September kemarin kita belum ada kejelasan. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk informasi dan pertanyaannya. Mungkin Pak Wirnadi bisa memberi tanggapan. Kalau ada dari Pemkab Aceh Timur atau DPMPTSP Aceh Timur yang berkenaan langsung, yang tahu isu ini, boleh juga nanti memberi masukan. Itu ke DPMPTSP Aceh Pak, nggak melalui Timur Pak, karena kawasan hutan Pak. Nah, maksud saya karena ini isu wilayah juga tentang untuk mantan kombatan mungkin ya. Baik, Pak Wirnadi ada informasi tentang ini? Jadi begini Pak, bahwa pemberian tanah kepada kombatan itu kan sudah diamanatkan dalam perjanjian Helsinki. Jadi dari semua butir-butir yang disepakati itu tinggal 2 yang belum Pak. Tanah untuk kombatan, satu lagi masalah bendera. Jadi 2 ini masih polemik. Nah, begini Pak, sebenarnya proses itu kan perlu kita seperti saya bilang tadi Pak, kita kan inklusif, harus mulai dari bawah, mulai dari ya seperti Bapak sebagai pemilik lahan, kemudian masyarakat, dalam hal ini masyarakat mungkin ex-kombatan, itu harus sama-sama ini Pak. Mungkin, mohon maaf nih, mungkin cari gampangnya aja ya sini aja lah, ini karena kawasan ini ditaruh sini. Sebenarnya itu kan prosesnya negonya panjang Pak. Jadi penetapan wilayah untuk tanah ex-kombatan itu sebenarnya sudah melalui kajian-kajian.
Kira-kira Bapak pernah diundang nggak dalam rapat-rapat itu, Pak? Maaf, Pak, saya lanjutkan. Jadi proses permohonan perizinan PBPH itu, Pak, diawali dari kita pengajuan, karena ini di kawasan hutan, Pak ya, di kawasan hutan di Aceh Timur. Jadi itu saya berawal itu dari sebelum keluar P8 saya sudah ajukan areal itu, Pak. Dari situ kita bersama KPH ke lapangan, memang kawasan hutan kan tidak ada pemiliknya, Pak ya. Yang punya negara ya, termasuk karena wilayah administrasi pun langsung di bawah DLHK waktu itu. Maaf Pak, yang punya rakyat Indonesia dikelola oleh negara. Iya Pak. Ya. Jadi SK-nya di kementerian, jadi kita minta ke DPMP TSP Provinsi Aceh, kemudian dilanjutkan DLHK bersama KPH, kita survei semuanya Pak. Dari hasil survei itu, dari telaah itu semuanya lengkap, dikeluarkanlah rekomendasi dari Gubernur Aceh. Kemudian setelah itu kita ajukan ke kementerian untuk pengurusan izinnya semuanya Pak. Nah setelah proses pengujian, keluar rekomendasi izin prinsip dari KLHK. Setelah keluar izin prinsip, baru kita disuruh mengurus persetujuan lingkungan Pak. Itu di KLHK juga. Selama proses pengurusan ini saya tetap berkomunikasi dengan DPMP TSP Provinsi Aceh, apa perkembangan usaha kami gitu Pak, tahapan-tahapan ini, karena memang mirip tambang juga nih Pak, lumayan panjang proses perizinannya gitu. Baik. Jadi kemudian ketika rapat area, kita baru tahu Pak, ada areal di situ diajukan untuk pelepasan kawasan gitu Pak ya, di areal itu. Kita baru tahu, kita tidak pernah dilibatkan dari proses itu gitu. Dan setelah kita cari tahu permohonan untuk pelepasan kawasan itu Pak, ternyata lebih dahulu kita diberikan rekomendasi Pak dari Gubernur Aceh. Baik. Jadi saya sangat mendukung untuk menjalankan tentang MOU Helsinki Pak, karena itu untuk kepentingan kita juga semua, teman-teman kita semua gitu Pak. Maksudnya baik. Jadi memang bagaimana solusinya? Itu sih Pak. Saya kalau MOU itu memang udah janji Pak ya, memang Betul. udah kesepakatan, harus dijalankan. Betul. Itu sih Pak. Ya. Jadi memang belum pernah dilibatkan pernah, oleh Pak. para pihak ya? Tidak pernah Pak. Jadi saya kira ada beberapa hal yang mungkin dari rekan-rekan DPMP TSP atau mungkin dari Dinas Kehutanan, kan namanya bisnis profit itu semuanya kan kalau luasan hutannya Pak. Jadi kalau mungkin teman ini diambil 1.000 hektar misalnya, teman ini kemudian kawasannya diambil 1.000 hektar, harusnya pemerintah Aceh juga berpikir untuk mengganti 1.000 hektar itu. Saya kira bisnis orientednya juga tetap harus kita pertimbangkan, karena teman-teman investor ini kan sudah mengeluarkan sejumlah uang, kemudian nanti untuk membangun, efek dominonya ada. Saya kira nanti teman-teman dari Bapak boleh konsultasi ke kami Pak. Nanti kita ajak ajak rekan-rekan dari dinas terkait untuk kita diskusikan nih. Kalau ternyata sudah diciutkan sekian ribu hektar, kira-kira cari gantinya di mana? Baik. Seperti itu, Bang. Makasih Pak Winadi. Ada lagi? Satu lagi, terakhir. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya juga dititipkan sebenarnya oleh teman-teman yang sudah mengumpulkan sejumlah pertanyaan. Ini kan Agasit itu Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue. Ada kata sustainable-nya Pak ya, ada keberlanjutan. Pemerintah Aceh memang dengan sadar memilih misalnya mempromosikan energi baru dan terbarukan. Agroindustri, jadi yang lebih sustainable, yang lebih ramah lingkungan. Pandangan dari Satgas Percepatan Investasi dalam pilihan ini bagaimana? Misalnya, tadi Bapak mencontohkan misalnya ada industri batubara yang mau tidak mau mungkin diterima tapi harus dipastikan sesuai AMDAL-nya dan tidak merusak lingkungan, tidak mengganggu stabilitas sosial politik dan sebagainya. Demikian juga ini cerita tentang hutan tadi ya, pemanfaatan hutan itu juga cukup sensitif dalam isu sustainable ini. Nah, Satgas Percepatan Investasi melihat kata sustainable itu seperti apa? Apakah ini
menjadi perhatian, atau yang penting ada investasi? Jadi begini Pak, kita harus melihat kata sustainable ini kan investasi yang berkelanjutan ini kan ada 3. Sebenarnya environment, social, dan governance. Jadi environment harus memperhatikan dampak lingkungan. Nah, apapun misalnya, apakah hutan, apakah batu bara, ya mineral dan sebagainya, itu memang akan merusak hutan. Tapi kalau misalnya ada kawasan hutan lindung, pasti nanti pertambangannya adalah melalui underground. Jadi semuanya sudah dihitung dengan AMDAL, Pak. Jadi kalau menurut saya sustainable ini berkelanjutan tetap harus memperhatikan ESG tadi, Pak. ESG. Sosialnya apa? Apakah efek pembangunan investasi ini memberikan efek community development-nya yang luar biasa atau tidak? Ya kan, karena sekarang saat ini sisi minerals dan kehutanan itu yang boleh dibilang menghasilkan big money, Pak. Big money bagi negara juga untuk pembangunan, kemudian juga community development-nya juga merasakan sangat luar biasa. Kemudian governance-nya yang penting adalah transparansi, Pak. Bahwa materi yang diambil oleh investor dari perut bumi itu memang sudah ada pajaknya, PNBP-nya yang harus disetorkan ke negara, jadi pemasukan negara, nanti jadi biaya pembangunan. Jadi sebenarnya itu sustainable, kalau menurut kami itu bukan berarti kita mengabaikan lingkungan, tidak. Lingkungan tetap diperhatikan walaupun nanti lingkungan itu juga akan dilakukan mungkin reklamasi, reboisasi. Tetapi yang paling penting adalah efek sosial bagi kemaslahatan masyarakat Aceh itu, Pak. Ya, jadi Satgas Percepatan Investasi juga akan memastikan misalnya kalau ada kewajiban reklamasi, reboisasi itu harus dijalankan. Betul gitu ya? sekali. Kemudian terakhir ini, Pak, Aceh kami dari perspektif kami itu adalah kita itu kurang industri manufaktur, Pak, dan industrialisasi. Sekarang yang perlu dibangun, yang paling penting untuk Aceh ini, kita harus lihat Pak Presiden sekarang punya kebijakan makan gratis bergizi. Nah, kemarin di off taker daripada petani-petani. Karena kita Pak sekarang di kepolisian itu mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk ditanamin sayuran, cabai, tomat, yang nanti bahan-bahan itu akan menjadi bahan makan bergizi gratis. Baik. Nah ini manfaatan, teman-teman Pema Sosial bilang, kamu menjadi operator. Posisikan kamu sebagai, boleh dibilang, kenapa petani kita jual beras ke Medan? Karena di ijon Pak, sama Toke Medan Pak. Jadi sekarang teman-teman Pema jadi tukang ijon untuk masyarakat Aceh. Jadi mereka butuh biaya sekolah anaknya, ini siap. Sistemnya tinggal kita bikin. Jadi satu lagi adalah masalah ikan. Ya, ikan kita banyak Pak, petani kita nelayan kita banyak untuk makan siang gratis. Jadi off taker inilah yang kita butuhkan. Jadi teman-teman kalau mau memanfaatkan big chance ini, karena kita 78 triliun untuk kegiatan dari makan bergizi gratis ini Pak. Jadi di situ teman-teman bisa change, ambil sebagai off taker daripada bahan-bahan untuk makan siang gratis. Karena nanti negara akan menyerahkan kepada daerah. Baik. Dapur-dapur dibuat, kemudian tinggal kita jadi supplier Baik. daripada bahan bergizi tadi, Pak. Mungkin yang terakhir Pak Winadi jika boleh ya. Ketika bicara sustainable itu juga sebenarnya kita bicara UMKM ya, karena terbukti UMKM itulah yang membuat negara kita ini masih kuat, masih bertahan. Karena ketika krisis ekonomi terjadi, justru UMKM yang ada di depan. Jadi bicara investasi kan tidak melulu investasi yang besar-besar buat pabrik, tapi juga investasi UMKM yang kecil-kecil. Banyak misalnya masyarakat kita kesulitan karena mereka UMKM berhak untuk mendapatkan bahan bakar bersubsidi, misalnya solar bersubsidi atau gas tabung kecil yang 3 kg, tapi seringkali mereka tidak bisa memperoleh bahan bakar yang bersubsidi itu, apakah solar bersubsidi atau
gas melon itu karena sudah diambil entah oleh siapa. Ini pandangan Satgas seperti apa atau apa yang dilakukan oleh Satgas dalam hal ini? Baik Pak, jadi teman-teman UMKM, saya kira nanti makanya di sini kita tidak boleh berjuang sendiri. Teman-teman misal ya kalau sesama UMKM kopi, bikinlah satu komunitas kopi. Sehingga nanti semua kepentingan dari teman-teman UMKM di kopi itu bisa kita perjuangkan. Contoh misalnya terhadap kelangkaan gas Pak, gas 3 kilo. Nah ini kita sudah komunikasi dengan Ismawa Gas. Ini kenapa ini? Kok UMKM terbatas? Maka kita sudah warning kepada mereka, Ismawa Gas, lu harus menyediakan. Lu kan sebagai peraturan gas-gas ini sebawa dalam kuota kalian. Betul. Ya, kalau ternyata ini disalahgunakan, kita tindak loh. Nah, kalau ternyata mereka tidak ambil gerakan, ya kita tindak penegakan hukum. Ada beberapa kasus yang kami tangani juga terkait dengan penimbunan gas melon, itu sudah kita lakukan dan kemudian memang Pak, barang-barang kita ini yang sekarang mulai agak laku itu, karena barang-barang 3 kilo subsidi ini diambil di Medan, di sana terjadi tindak pidana, dipindahkan ke gas 12 dibawa ke sini dengan harga miring. Jadi itu yang kemarin kita tangkap, lagi kita proses, kita lagi akan kejar sampai ke Medan. Tapi pada prinsipnya teman-teman UMKM, apabila kesulitan, jadi teman-teman jangan bergerak sendiri. Jadi sama-sama satu fashion, misalnya ada kerajinan, bikinlah satu komunitas. Nah komunitas itu akan membawa suara-suara dari teman-teman yang hambatan-hambatan, bisa datang ke kami Pak investasi. Nah kemarin kami dari Satgas Percepatan Investasi, kita malah sudah koordinasi dengan Amanah Pak. Yang kemarin baru diresmikan Presiden. Jadi Amanah itu mau menampung semua UMKM. Nanti mereka edukasi, nanti mereka ini dan pembiayaannya juga kita bisa connect juga dengan pihak perbankan Pak. Agar bisa juga mungkin bisa ada kredit lunak, kemudian kredit-kredit yang mungkin bersahabat bagi teman-teman UMKM. Jadi intinya jangan berjuang sendiri, rame-rame, saatnya kita kolaborasi gitu Pak. Baik, luar biasa. Kita beri plus dulu untuk Pak Kombes Winardi dari Satgas Percepatan Investasi. Mungkin karena waktu juga kita harus padai di sini. Ya saya tadi sempat berdiskusi dengan beberapa pelaku usaha. Saya kira mengkonfirmasi yang disampaikan Pak Kombes Winardi. Aceh jauh lebih aman dibandingkan dengan wilayah lain untuk melakukan investasi. Potensinya luar biasa, sumber daya alamnya luar biasa. Tapi perlu kerja keras bersama agar ini bisa menjadi investasi yang aktual, bukan hanya potensial gitu ya. Saya kira forum seperti Agasid ini, alhamdulillah saya menjadi saksi sejak Agasid pertama sebenarnya dilakukan. Ini sudah berlangsung dan sepertinya sudah menjadi agenda rutin. Terlepas dari masih ada yang bisa ditingkatkan, saya kira dari tahun ke tahun Agasid yang dibesut oleh teman-teman DPM PTSP semakin baik, ya, displaynya ini udah mirip-mirip lah dengan Davos World Economic Forum gitu ya, sampai ke level itu gitu ya. Mungkin yang perlu ditingkatkan punctuality agar waktunya lebih pas gitu ya. Tapi kalau dari segi penyampaian, saya kira ini udah mulai masuk dalam kesadaran para pelaku usaha. Dan perlu kita ngajak masing-masing kita berkomitmen untuk ngajak 1 atau 2 teman dari luar Aceh lah untuk datang ke Agasid ini. Karena insya Allah teman-teman hari ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bisa melihat sebenarnya banyak kesempatan untuk mendengar prospek bisnis atau prospek investasi yang ada di Aceh. Karena teman-teman dari kabupaten kota juga datang untuk presentasi IPRO-nya masing-masing. Jadi seharusnya Agasid ini bukan forum untuk orang Aceh dan sesama orang Aceh gitu ya, harus lebih banyak dari luar. Dan saya kira kalau performanya sudah seperti ini, sudah sangat layak untuk dipromosikan lebih luas keluar. Teman-teman pengusaha, pelaku usaha lokal bisa mengajak mitra atau calon mitranya
dari luar Aceh untuk datang pada Agasit tahun depan. Semoga bisa lebih bagus lagi. It started from the very humble beginning. Agasit I think is getting Mungkin much ada better. Saya izin tambah satu Pak, mumpung ingat tadi diskusi sama Kepala Dinas Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata tadi bilang, Pak kami ini kan kedapatan aset di dinas. Untuk suruh mengelola kami kan banyak aturan. Sebenarnya itu bisa dikelola nanti, ya nanti boleh nanti saya bicara dengan Pak PJ Gubernur, biar nanti dibikin satu badan yang khusus mengelola aset-aset tadi. Mungkin di Dinas Pariwisata, di Dinas apa, di Sperindak, Dinas Pertanian, itu dikelola nanti oleh salah satu badan yang memang akan nanti bisa fokus untuk mungkin mencari partner, kemudian untuk mencarikan investor untuk kerjasama dan sebagainya. Terus yang kedua terkait dengan acara ini Pak, kalau saya Pak ya, kalau kita Indonesia, kalau Bapak dengar kita bikin di Eropa ada kayak semacam itu apa namanya? Pameran Expo. Bukan itu Pak, semacam rumah, semacam tempat yang memang di situ adalah point center terhadap investasi. Nah, teman-teman sekarang mungkin dari DPM PTSP atau apa, mungkin bisa cari tempat yang memang benar-benar itu tempat meeting. Misal contoh Pak ya, kalau saya ke Jakarta itu sering banyak meeting mungkin di Hyatt Pak, betul. Kemudian di Mulia, atau mungkin di mana. Mungkin ada booth-booth yang memang di situ bisa menjelaskan potensi. Karena di situ yang meeting juga Pak bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang berduit dan sebagainya, begitu melihat kita tahu, oh sebenarnya ini ada potensi cuan nih di Aceh, ya, jadi ya. dia bisa itu. Baik. Jadi ini saran saja buat teman-teman DPM PTSP. Terima kasih. Luar biasa Pak Direktur Kriminal Khusus Polda Aceh bisa jadi promotor investasi juga rupanya gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Winardi sekali lagi. Mohon aplaus yang besar untuk beliau, karena waktu juga, walaupun ini sebenarnya perbincangan yang asik gitu ya, dan saya masih punya banyak pertanyaan untuk beliau, tapi kita harus padai karena kita belum sholat asar ya. Sekali lagi selamat pada Ibu PJ Kepala Dinas DPM PTSP dan teman-teman DPM PTSP, pemerintah Aceh secara umum, dan kita semuanya atas terlaksananya Agasit yang keberapa ini? Yang keempat, ya, yang saya tahu karena saya ikut dari yang pertama, semakin lama semakin bagus. From the very humble beginning, no it's come to, ya sudah bisalah untuk Pak Kadin, teman-teman Kadin ngajaklah Kadin-Kadin lain untuk datang ke sini. Jangan cuma kita-kita aja ini, nanti nyodro-kedro mandu. Sehingga potensinya luar biasa kan. Sekali lagi terima kasih dan selamat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa meriah kepada Bapak Saiful Mahdi dan Kombes Pol Winardi. Kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Dan berikutnya kami mengundang PLH Kepala DPM PTSP Aceh Ibu Feriana untuk memberikan token of appreciation kepada moderator dan juga pembicara kita yang luar biasa berbagi dalam insightful sessions di sore hari ini. Silakan diberikan yang pertama adalah kepada Bapak Saiful Mahdi selaku moderator kita. Kita tahan terlebih dahulu untuk kita abadikan momen foto bersama. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya adalah token of appreciation kepada Kombes Pol Winardi. Kita tahan dulu untuk kita abadikan momen foto bersama. Baik, terima kasih. Mungkin kita sekarang bisa sesi foto bersama bertiga dengan official pose atau pose resmi. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa meriah sekali lagi kepada moderator dan juga pembicara kita. Kami persilakan kepada moderator dan pembicara untuk kembali ke tempat.
Ibu Feryana kami mohon untuk tetap berada di atas panggung. Esteemed guests, ladies and gentlemen, we have reached a special moment in our program where we have the honor to the exceptional presentation from today's iPro session. And now these awards recognize the innovation, potential, and impact of the projects shared. First, we are pleased to announce the award winner of the second best presentation award goes to... Siapa kira-kira yang jadi pemenang kedua? Boleh kita drum roll sama-sama? Ini dia, kita panggilkan pemenang kedua adalah dari BPKS untuk presentasi berjudul Teluk Sabang City One and City Three Port. Kami mengundang Ibu Maya Safira untuk bisa naik ke atas panggung dan menerima trofi atas kemenangannya. Kami mohon kesediaan Ibu Feryana untuk bisa memberikan trofi kepada pemenang kedua kita atas presentasinya yang luar biasa berjudul Teluk Sabang City One and City Three Port. Kita berikan foto bersama dalam 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa meriah sekali lagi. Terima kasih Ibu Maya dan Ibu Feryana. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. And now silakan kembali ke tempat duduk. And now for Best Presentation Award. Oh, foto bersama. Mohon maaf Ibu Maya Safira, kami mohon untuk kembali karena kita terakhir akan ada foto bersama dengan pemenang juara pertama. Kita akan foto bersama dengan juara pertama juga. Namun untuk saat ini kita akan umumkan siapa kira-kira yang berhasil memenangkan juara pertama. Siapa kira-kira? Dan ini dia pemenangnya adalah PT PEMA untuk presentasi berjudul Carbon Capture Storage Project. Kami mohon kesediaan Bapak Almer Hafiz Sandi untuk bisa naik ke atas panggung. Dan kami mohon kesediaan Ibu Vina Ananda selaku Acting Head of Public Relations Bank Indonesia Representative Office of Aceh Province untuk bisa menyerahkan trofi kemenangan. Kita tahan dulu. Dan kami mohon untuk Ibu Feryana dan Ibu Maya Safira bisa merapat. Kita akan sesi foto bersama-sama seluruh pemenang acara hari ini. We would like to have a group of photo. Allow me to conduct this photo session on my count. Alright, ladies and gentlemen, are you ready? In 3, 2, 1. Once again in 3, 2, 1. Please give round of applause for our winners. Terima kasih kepada Ibu Feryana dan juga Ibu Vina atas keberkenanannya untuk memberikan trofi kemenangan kepada para presenters kita yang sudah luar biasa memberikan presentasi yang sangat bermanfaat untuk sustainable investment di Aceh. Terima kasih banyak Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ladies and gentlemen, as we come to the conclusion of the Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue 2024, we are approaching to the end of our today's event. On the behalf of the committee, we would like to extend our heartfelt gratitude to all speakers, presenters, and participants who have made today's event a success. Your presence and contributions have been invaluable in fostering discussions and inspiring future investment that align with sustainability and growth. And before we officially close today's event, we warmly invite all guests to visit the Expo Investment and MSME booth located in the foyer arena.
that just across this ballroom, and this is an excellent opportunity to explore innovative projects, connect with the local entrepreneurs, and learn more about Aceh's thriving business landscape. Once again, thank you very much for your participation. We wish you continued success and hoping to see you again in another events. Finally, I'm Lady Marina signing off. Have a delightful year here in Serambi, Mekah, Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh cinta, walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat